malam hari ini. Sebelumnya izin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Najwa Midamendrova. Saya dari kelas BKC tahun 2023. Saya jurusan Psikologi, Bimbingan dan Konseling. Di sini saya bersama dengan orang tua saya yang bernama dengan Peringatan Guru Tarigan SPD. Baik, terima kasih buat orang tua saya. Sekian dari perkenalan kami. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan setiap gambar rangkaian yang disampaikan, izin kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih cinta kasih Tuhan sehingga kami bisa berkumpul kembali Bapak. Bapak di sini kami akan membahas bahwa kami percaya bahwa dengan iman kami Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan adalah juru selamat kami, Tuhan yang memberkati kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai semuanya hanya dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Mama. Sebelum saya menyampaikan setiap gambar yang akan saya jelaskan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Mama percaya tidak kepada Tuhan? Saya, Oke, apakah Mama percaya bahwa Mama akan masuk surga di kemudian hari? saya, Apa alasan Mama bahwa Mama percaya masuk surga? karena kita sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan dan mengikuti segala ajarannya, kita akan masuk surga. Oke, baik, terima kasih. Apakah Mama percaya bahwa Tuhan yang akan ada keselamatan di dalam Tuhan? Saya, Oke, baik, terima kasih buat Mama. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 gambar yang saya jelaskan, tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih topik-topik dari setiap gambar yang ada. Nah, di dalam gambar pertama ada tentang dosa memisahkan manusia dari Allah, gambar kedua usaha manusia sia-sia, gambar ketiga Allah jembatan keselamatan satu-satunya, dan gambar yang terakhir percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut kepada di gambar pertama. Nah, boleh sama-sama kita lihat di gambar pertama itu tentang dosa memisahkan manusia dari Allah. Di mana di gambarnya itu ada terdapat manusia, ada terdapat 3 perkataan, 3 Alkitab, lalu ada di tengah-tengahnya ada dosa, ada lautan api, ada Wahyu 21 ayat 8 dan ada Allah. Nah, apa sih makna dari gambar pertama ini? Mari sama-sama kita lihat. Kita akan bahas satu persatu. Nah, gambar yang pertama ini mengilustrasikan tentang konsep tentang dosa dari pemisahan manusia dengan Allah. Mari sama-sama kita lihat bahwa manusia ada di bawahnya, yaitu tentang dosa. Di mana gambar inilah menunjukkan jurang atau dinding pemisah antara manusia dengan Allah, atau jurang ini melambangkan dosa kita, yang mana dari setiap dosa kita, itulah yang dapat memisahkan kita dengan Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manusia. Nah, gambar manusia ini menunjukkan itu adalah saya, Mama, dan semua kita yang ada di bumi ini. Dari mana gambar ini menunjukkan bahwa manusia terpengaruh oleh dosa. Di dalam gambar itu ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu semua orang telah berbuat dosa. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23, ayat ini menegaskan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ada poin yang kedua yaitu bahwa upah dosa itu adalah mati. Terdapat dari Roma 6 ayat 23 bahwa ayat ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari dosa adalah kematian. Selanjutnya ada hukuman itu pasti, Ibrani 9 ayat 27, yang dimana dinyatakan bahwa hukuman atas dosa adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat kita hindari. Apalagi kita tahu bahwa manusia pasti pernah melakukan dosa, dan setiap dosa yang telah kita lakukan pasti kita menerima hukumannya yang tidak dapat kita hindari. Selanjutnya ada gambar dosa dan ada lautan api. Nah, itu adalah representasi dosa dalam bentuk api, atau yang dimana simbol api ini yang menggambarkan yaitu hukuman api atau neraka, kalau kita sebut neraka. Nah, di dalam gambar api tersebut, lautan api tersebut, ada Alkitab di dalamnya. Alkitabnya itu tentang Wahyu 21 ayat 8, di mana berbunyi tentang tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang yang cabul, orang-orang ahli sihir, penyembah berhala, dusta, yang akan mendapatkan bagian di dalam lautan api tadi atau disebut dengan neraka. Nah, setiap orang yang melakukan hal-hal perbuatan tadi itu, mereka akan masuk di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan inilah yang disebut dengan kematian yang kedua. Apa sih itu kematian yang kedua? Kematian kedua itu adalah neraka. Nah, selanjutnya kita bahas ada Allah. Nah, Allah itu adalah poin utama dalam kehidupan kita, yang menandakan meskipun kita ada konsekuensi dosa, Allah tetap menjadi pusat dari segala sesuatunya dan mungkin menunjukkan harapan akan keselamatan melaluinya. Oke. Apakah Mama di gambar pertama ini sudah mengerti? jelas. Oke, baik, terima kasih. Kita next kepada gambar yang kedua. Di mana gambar kedua ini tentang usaha manusia sia-sia. Nah, mari sama-sama kita lihat, sama seperti gambar yang pertama tadi, tidak jauh, tapi ada hal yang beberapa poin untuk melebihkannya, yaitu di mana terdapat ada manusia, ada 3 poin, ada amal pendidikan, hidup yang baik dan agama, ada lautan api, ada dosa, dan ada Allah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ini tentang usaha manusia sia-sia. Kita bahas dari poin yang pertama, yaitu tentang manusia. Sama seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia itu kita adalah orang yang berdosa. Nah, di dalam manusia ini ada 3 poin tadi, yaitu pertama, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Ini berarti bahwa kita semua telah melanggar hukuman Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa sih yang gak pernah berbuat dosa?
apalagi kita adalah manusia, memang manusia yang berdosa. Nah, yang kedua, upah dosa itu adalah mati. Roma 6 ayat 23. Ini berarti bahwa akibat dari dosa yang kita lakukan adalah kita kematian. Nah, selanjutnya ada hukuman itu pasti sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada jalan untuk menghindari hukuman atas dosa kita kecuali melalui kasih karunia Tuhan. Selanjutnya ada menunjukkan tentang usaha manusia untuk mencapai keselamatan tadi. Apa sih usaha manusia untuk mencapai keselamatan tadi? Seperti amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama. Tapi yang harus kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ini tadi, amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama, itu semua sia-sia untuk mencapai keselamatan Allah. Karena apa? Karena tidak dapat menghapus dosa kita dan tidak dapat menyelamatkan manusia dari hukuman. Karena apa? Karena di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 ada lautan api di dalamnya mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil dari usaha manusia. So pasti apa yang kita lakukan, baik itu amal kita, baik itu perbuatan kita, itu semuanya adalah sia-sia. Karena yang harus kita ambil poin garis besarnya adalah bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Oke, kita next. Ada terdapat tadi lautan api. Seperti yang kita tahu bahwa tadi banyak perbuatan-perbuatan dosa seperti pencabulan, menyembah berhala, dan lain-lain, itu akan masuk ke dalam kematian yang kedua, yaitu atau neraka. Nah, itulah menggambarkan di dalam Wahyu 21 ayat 8 itu menggambarkan hukuman yang kekal bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ada gambar terakhir, yaitu gambar Allah. Inilah menjadi pusat utama kita, poin utama kita, bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita dapat diampuni dari dosa dan menerima hidup yang kekal. Apakah Mama bisa memahami sampai Nah, tidak berbanding jauh dari gambar yang pertama dan gambar kedua. Gambar ketiga ini menceritakan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus yang merupakan inti dari iman Kristen. Nah, mari saya uraikan setiap elemen-elemennya. Yang pertama itu manusia. Nah, gambar tersebut menunjukkan manusia yang berada di atas jurang yang melambangkan kondisi manusia yang berdosa. Terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama itu ada semua orang berbuat dosa, Roma 3 ayat 23, yang dimana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, ada upah dosa itu maut, yang terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Yang ketiga, hukuman itu pasti, Ibrani 9 ayat 27. Dan selanjutnya ada gambar jembatan keselamatan. Nah, jembatan tersebut melambangkan Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6, yang dimana akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, selanjutnya ada gambar tanda salib, yang dimana gambar tanda salib ini melambangkan jembatan, melambangkan kematian dan kebangkitan kepada Yesus Kristus, yang dimana di dalam salib tersebut terdapat ayat Alkitab Yohanes 14 ayat 16. Nah, lalu ada kalimat amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama, yang dimana elemen-elemen ini menunjukkan bahwa meskipun penting, mereka tidak dapat menyelamatkan manusia, tetapi hanya melalui iman kita kepada Yesus Kristuslah manusia dapat memperoleh keselamatan. Lalu di bawahnya ada gambar api. Nah, api ini di bawah jurang melambangkan tempat hukuman bagi mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di dalamnya terdapat Efesus 2 ayat 8-9 menyatakan, karena kamu ini diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah, bukan karena perbuatan baik, supaya jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, lalu ada Wahyu 21 ayat 8 menyatakan, tetapi bagi orang-orang pengecut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang cabul, orang-orang yang memperhatikan ilmu sihir, orang-orang penyembah berhala, dan semua pendusta, bagian mereka adalah dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Itulah kematian kedua. Lalu terdapat di atasnya tadi ada 1 Korintus 15 ayat 3-4, yaitu ada Kristus mati karena dosa kita, dikuburkan pada hari ketiga, bangkit, yang mana ayatnya itu tentang menegaskan bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa kita, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Inilah inti dari iman Kristen, bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus manusia dapat memperoleh keselamatan. Lalu ada Allah. Allah berada di atas jembatan menunjukkan bahwa Dia adalah sumber keselamatan, dan bahwa melalui Yesus Kristus manusia dapat memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Next, kita lanjut ke gambar keempat, yang dimana tentang percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Nah, kita akan menjelaskan dari setiap gambar-gambar yang ada. Yang pertama ada manusia, yang dimana ini mewakili manusia berdosa yang membutuhkan keselamatan. Lalu terdapatnya ada 1 Korintus 1:15 ayat 3-4, yang mana Kristus mati karena dosa kita, dikuburkan pada hari ketiga, dan bangkit. Nah, lalu ada Allah sejajar dengan manusia, yang mana menunjukkan bahwa Yesus adalah perwujudan Allah di bumi.
Lalu di bagian bawahnya terdapat manusia, dengan kata lain ada kata mendengar. Nah, yang mana menunjukkan pentingnya mendengar dan menerima dari setiap firman Tuhan yang ada. Lalu di bawahnya terdapat ada ayat Alkitab, ada 3 poin. Yang pertama ada semua orang telah berbuat dosa. Yang kedua upah dosa itu mati. Yang ketiga hukuman itu pasti. Nah, lalu terdapat sampingnya ada percaya menerima, yang mana menunjukkan bahwa iman kepada Yesus adalah kunci untuk menerima keselamatan. Nah, di bawah percaya dan menerima tadi terdapat ada salib. Nah, yang mana salib itu di dalamnya ada Alkitab Yohanes 14 ayat 6 yang menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu ada kalimat amal pendidikan hidup yang baik dan agama, menunjukkan bahwa iman kepada Yesus harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada api dan lautan api yang terdapat di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil dari perbuatan manusia. Nah, lalu ada Wahyu 21 ayat 8 menunjukkan bahwa orang yang tidak percaya akan mengalami hukuman yang kekal. Lalu ada orang setelah percaya dan menerima tadi. Terdapat di dalamnya ada Yohanes 5 ayat 24 yang dimana yang pertama ada mempunyai hidup yang kekal. Nah, menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal dan terbebas dari hukuman. Lalu yang kedua tidak turut dihukum. Yang ketiga sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, yang dimana menunjukkan bahwa iman kepada Yesus membawa perubahan hidup yang mendalam. Oke, buat Mamak, sekian dari 4 gambar penjelasan yang sudah saya sampaikan. Apakah itu menjadi berkat bagi Mama? Amin. Oke, baik. Kalau itu menjadi berkat bagi Mama, bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri pembahasan kita pada malam ini, ada alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan kami bisa berkumpul kembali Bapak untuk menyatakan bahwa keselamatan itu adalah datangnya dari anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesadaran kami yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami lebih percaya, kami lebih beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih buat Mama. Shalom.